Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Sujiarti, mahasiswa RPL PSI Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan KTI saya dengan judul Pola Pengobatan ISPA Non-Pneumonia pada anak di Puskesmas Pandak 2 Bantul bulan Januari sampai September 2019. Latar belakang, pengobatan yang efektif dan efisien dengan pemberian obat secara rasional pada pasien ISPA. Hal ini yang penting untuk menentukan jumlah penderita ISPA pada pasien anak. Ketidakrasionalan penggunaan obat banyak sekali terjadi pada penderita ISPA, bukan pneumonia. Umumnya disebabkan oleh virus. Pada anak umumnya mendapatkan antibiotik yang sebenarnya tidak diperlukan. Hal ini merupakan peresepan berlebih, yaitu pemberian obat yang sebenarnya tidak diperlukan untuk penyakit yang bersangkutan. Sebaliknya, pada anak yang jelas menderita pneumonia justru tidak mendapatkan terapi yang kuat. Dengan demikian, angka kematian bayi dan balita akibat ISPA masih cukup tinggi di Indonesia. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah. Bagaimana pola pengobatan ISPA non-pneumonia pada anak di Puskesmas Pandak 2 Bantul tahun 2019? Tujuan penelitian. Tujuan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pengobatan ISPA non-pneumonia pada anak di Puskesmas Pandak 2 Bantul pada tahun 2019. Tujuan khusus mengetahui pola pengobatan berupa jenis obat, dosis pemberian, rute pemberian, dan frekuensi pemberian obat ISPA non-pneumonia pada anak di Puskesmas Pandak 2 Bantul bulan Januari sampai September 2019. Manfaat penelitian. Manfaat bagi ilmu pengetahuan. Bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan sebagai sumber informasi tentang pengobatan ISPA untuk pasien anak. Manfaat bagi puskesmas diharapkan dapat sebagai bahan masukan dan tambahan informasi pada Puskesmas Pandak 2 Bantul dalam upaya peningkatan pelayanan medis terutama dalam pemberian terapi ISPA untuk pasien anak. Manfaat bagi masyarakat. Menambah pengetahuan masyarakat tentang pengobatan pada ISPA anak. Berikut adalah keaslian penelitian. Berikut adalah tinjauan pustaka, gambaran ISPA, otitis media, faringitis, dan bronkitis. Berikut adalah tinjauan pustaka penggunaan obat rasional, meliputi tepat diagnosa, tepat indikasi penyakit, tepat memilih obat, tepat dosis, tepat cara pemberian, tepat interval waktu pemberian, tepat lama pemberian, waspada terhadap efek samping, tepat penilaian kondisi pasien, tepat informasi, tepat tindak lanjut, tepat penyerahan obat. Pasien patuh terhadap perintah pengobatan yang dibutuhkan. Berikut adalah kerangka teori. Berikut adalah kerangka konsep. Sedangkan metode penelitiannya adalah jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan rancangan survei penelitian secara retrospektif. Retrospektif yaitu berdasarkan data yang sudah ada dan tertulis dalam catatan medis. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian adalah Puskesmas Pandak 2 Bantul. Waktu penelitian dilakukan bulan Februari 2020. Subjek dan objek. Subjek penelitian pasien ISPA non-pneumonia anak bulan Januari sampai September 2019. Objek penelitian obat yang digunakan di Puskesmas Pandak 2 Bantul. Berikut adalah metode penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah pasien anak dengan diagnosa ISPA non-pneumonia selama bulan Januari sampai September 2019 sebanyak 1021 pasien. Teknik sampling rumus adalah menggunakan rumus solving. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel random sampling dengan flow rate. Metode penelitian, kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi, pasien anak dengan diagnosa ISPA non-pneumonia dengan ICD 10J06.9. Data pasien lengkap meliputi nama, nomor rekam medis, umur, dan diagnosa. Data penggunaan obat meliputi jenis obat, jenis pemberian, rute pemberian, dan frekuensi pemberian. Kriteria eksklusi pasien dengan ISPA dengan komplikasi lain. Metode penelitian. Berikut adalah definisi operasional beserta instrumen penelitian. Berikut adalah hasil penelitian. Penelitian Rani Ranata tahun 2014 menunjukkan 70% ISPA terjadi pada balita laki-laki. Karakteristik berdasarkan usia. ISPA pada balita umumnya merupakan kejadian infeksi pertama serta belum terbentuknya proses kekebalan secara alamiah. Hasil penelitian selanjutnya, jenis obat yang digunakan.
Penggunaan obat ISPA di puskesmas menggunakan manajemen terpadu balita sehat. Yang pada umumnya kelas terapi yang diberikan adalah antibiotik, analgetik, antipiretik, vitamin, sistem saluran nafas, dan terapi penunjang yang lain. Hasil penelitian selanjutnya adalah antibiotik. Dalam manajemen terpadu balita, kotrimoxazole merupakan antibiotik pilihan pertama, sedangkan amoxicillin adalah pilihan kedua. Saluran cerna. Penggunaan obat saluran cerna dapat membantu mengatasi gejala yang dialami pasien ISPA anak dengan penyakit ISPA. Hasil penelitian berikutnya, obat saluran pernafasan. Penggunaan bronchodilator pada pasien ISPA yang disertai obstruktif pernafasan, golongan bronchodilator, dilatasi bronchiolus yang meningkatkan aliran udara. Antihistamin pada ISPA digunakan untuk mengurangi gejala bersin, mata gatal, dan berair serta pilek pada pasien. Hasil penelitian, pemberian kortikosteroid diindikasikan berdasarkan gejala simptomatis berupa nyeri tenggorokan akibat proses inflamasi pada pasien anak. Hasil penelitian analgetik dan antipiretik. Paracetamol digunakan sebagai analgetik antipiretik untuk mengurangi gejala malaise, letargi, dan demam terkait sistem pernafasan. Dosis pemberian dosis untuk anak-anak menggunakan perhitungan khusus yang berdasarkan pada berat badan, usia, dan luas permukaan tubuh, serta kondisi masing-masing pasien. Sedangkan rute pemberian obat 100% menggunakan oral. Kesimpulan, obat yang digunakan paling banyak untuk terapi ISPA pada anak di puskesmas Mandala 2 Bantul adalah golongan bronchodilator, yaitu salbutamol sebanyak 46 pasien, dengan golongan antihistamin yaitu klorfeniramin maleat sebanyak 216 pasien, golongan vitamin dan hormon yaitu vitamin C sebanyak 184 pasien, dan metilprednisolon sebanyak 30 pasien, dan golongan analgetik yaitu paracetamol sebanyak 255 pasien. Frekuensi dan dosis obat yang paling banyak digunakan adalah klorfeniramin maleat 4 mg 3,5 kali tablet sebanyak 112 pasien, dan paracetamol 500 mg 3,5 kali tablet sebanyak 119 pasien. Rute obat yang digunakan adalah per oral 284 pasien. Demikian presentasi saya dan terima kasih.